Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah matan kitab Al-Ajurumiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masih membahas tentang tanda-tanda i'rab, yaitu tanda i'rab bagi rofa. Yang kedua adalah wawu, dan wawu menjadi tanda bagi rofa ada pada dua tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, dan yang kedua ada pada al-asmaul khamsah. Pada kesempatan kali ini kita masuk yang kedua, yaitu wafil asma'il khamsati. Pada al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsatu, yang dimaksud dengan al-asma'ul khamsah diterangkan di sini, hadhihi asma'un. Asma'ul khamsah itu merupakan isim hasarahan nahwiyuna. Al-asma'ul khamsah, dia merupakan isim yang diberi batasan oleh ahli nahwu. Ya, artinya isim-isim hadhi asma'ul khamsah, namanya saja al-asma'ul khamsah. Dia itu berupa isim. Ya, isim yang terbatas. Ya, tidak semua isim, tapi isim tertentu. Ketika al-asma'ul khamsah berarti di situ ada 5 isim. Ya, dibatasi oleh ahli nahwu. Wala yumkinu an nazida 'alaiha illa wahidan ukhtulifa fihi. Dan tidak mungkin kita tambahkan kecuali satu yang diperselisihkan. Ya, ada tambahan satu yang diperselisihkan. Ketika tambahan satu berarti menjadi al-asma'u sittah, seperti itu. Ya. Lakinnal mu'allifa kufiyun. Akan tetapi karena mu'allif adalah seorang ahli nahwu, yaitu dari Kufah, ya, dalam arti mengikuti pendapatnya ahli nahwu Kufah, yara annal asma'a khamsatan. Yara annal asma'a khamsatun. Ini udah betul ya. Maka mu'allif, ya, mu'allif di sini Al-Imam As-Sunhaji. Ya. Beliau berpendapat bahwa isim tersebut ada 5. Ya. Wa Ibnu Malikin Basriyun yara annaha sittatun. Ya, berbeda dengan Imam Ibnu Malik. Ya. Beliau adalah ulama Basrah. Ya, seorang Basrah yang berpendapat bahwa isim yang terbatas ini jumlahnya 6, yang disebut dengan al-asma'u sittah. Ya. Wa zada fiha hanu walakin nadba'u mu'allifina. Nadba'u mu'allifana. Wa zada fiha hanu walakin nadba'u mu'allifana. Ya, beliau Al-Imam Ibnu Malik menambahkan satu, yaitu lafadz hanu. Akan tapi kita mengikuti mu'alif, yaitu mu'alif kita, artinya mu'alif dari penulis matan kitab Al-Ajurumiyah ini. Ya, bahwasanya Al-Imam As-Sunhaji menghitungnya 5, maka yang dibahas ya tentang 5 itu. Yang satu tidak masuk. Gitu.
Ya, sehingga sesuai dengan apa yang ada di matan aslinya. Al-asma'ul khamsah. Isim-isim yang 5. Wahiyya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu. Yaitu lafadz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu. Ya, abuka, ayahmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, iparmu, fuka, mulutmu, dhu, yang memiliki. Ketika dhu malin berarti yang memiliki harta atau orang yang berharta. Hadhil asma'ul khamsatu, ya, maka al-asma'ul khamsah ini turfa'u bil wawi. Ketika dirofa dia menggunakan wawu. Ya, jadi bukan dengan dhammah, bukan, tapi dengan wawu. Allah Ta'ala berfirman, walamma fasalatil 'airu qala abuhum. Ya. Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Yusuf ayat 94, tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir ya, qala abuhum, ayah mereka berkata. Nah, di sini syahidnya lafadz abuhum. Wa qad qala abuhum wa lam yaqul abahum. Ya, dan sungguh di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman menggunakan lafadz abuhum dan tidak mengatakan abahum. Kenapa? Li'annahu marfu'un bil wawi. Ya, karena lafadz ini dia dirofa dengan wawu. Fa'ilnya qala, ya, abuhum ini fa'ilnya qala, rofa'nya pakai wawu. Ya. Karena al-asmaul khamsah itu ada 3 bentuk, ada abu, aba, abi. Tidak menggunakan yang abahum, tidak menggunakan yang abihim, tapi menggunakan abuhum karena rofa'nya dengan wawu. Idzan al-asmaul khamsatu turfa'u bil wawi. Ya, dengan demikian kesimpulannya bahwasanya al-asmaul khamsah, ya, al-asmaul khamsah itu dirofa menggunakan wawu, ya. Ya, jadi al-asmaul khamsah itu dirofanya dengan wawu. Walakin lina'lama annahu la budda fiha min syurutin. Akan tetapi kita harus tahu bahwasanya di sana harus syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, di dalam permasalahan ini ada syarat-syarat kapan al-asmaul khamsah itu rofaknya dengan wawu. Ya, kita lihat syaratnya satu persatu. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, an takuna 'ala al-lafdhil ladzi qalahu al-muallifu. Wal muallifu qalaha 'ala annaha mufradun. Fakhud hadza syaratan an takuna mufradatan. Ya. Syarat yang pertama, isim tersebut merupakan lafadz yang disebutkan oleh mu'allif. Sedangkan mu'allif menyebutkannya dalam bentuk mufrad. Ya, artinya dari contoh yang disebutkan oleh mu'allif kemudian diambil sebuah kesimpulan. Di sana diisyaratkan oleh mu'allif ketika memberikan contoh mufrad berarti syarat pertama lafadz tersebut harus mufrad. Ya, fakhud hadza syartan. Ya. Maka ambillah syarat ini, ya. Bahwasanya ambil ini sebagai sebuah syarat. Ya, khud hadza, ambillah ini sebagai sebuah syarat, an takuna mufradatan. Ini syarat pertama. Lafadz tersebut harus dalam bentuk mufrad, ya. Yaitu isim yang 5 ini harus berupa mufrad. Yang takuna al-asmaul khamsah itu harus dalam bentuk mufrad. Fa in kana jam'an misla aba'u fala turfa'u bil wawi. Ya. Maka jika dalam bentuk jamak, contohnya aba'u, abun itu jamaknya aba, ya, maka tidak dirofa dengan wawu. Fa'aba'u jam'u abin, ya, aba ini jamak dari abin, wa huwa jam'u taksirin. Dia merupakan jamak taksir, wa yurfa'u bil dhammati.
Dan lafadz aba'u itu dirofaknya menggunakan dhammah. Jadi poin pertama, syarat pertama harus dalam bentuk mufrad. Seandainya tidak mufrad maka tidak bisa dirofakkan dengan wawu. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan. Syarat kedua, isim tersebut dalam keadaan mukabbarah. Mukabbarah itu artinya bukan dalam bentuk tasghir. Ya, bukan dalam bentuk tasghir. Ya, simpel saja. Yang gampang itu adalah isim itu ada dua. Ya, silakan kalau mau dicatat ya. Ada mukabbarah, ada musagharah. Mukabbarah itu yang bukan dalam bentuk tasghir. Kalau musagharah yaitu dalam bentuk tasghir, sebuah isim dibentuk ke bentuk pengecilan gitu. Ya, ke bentuk apa? Pengecilan. Rumah, rumah kecil, buku, buku kecil. Apalagi misalnya mobil, mobil kecil, itu yang ada kecil gitu, itu namanya musagharah. Simpel saja, mukabbaroh itu yang bentuk biasa gitu aja udah ya. Mukabbaroh itu yang bentuk biasa. Ya, contohnya rumah, ya, itu mukabbaroh, baitun gitu. Kitabun, ini mukabbaroh. Ya. Kalau musagharah itu yang dalam bentuk pengecilan. Rajulun, seorang laki-laki, ini mukabbaroh. Ya, kalau ada pengecilan, rujailun, laki-laki kecil, ya, ini namanya musagharah. Maka syarat kedua harus dalam bentuk mukabbaroh, tidak boleh dalam bentuk musagharah. Ini maksudnya. Sehingga fa in kanat ghaira mukabbaratin fa innaha la turfa'u bil wawi. Ya, sehingga ketika al asmaul khamsah itu bukan dalam bentuk mukabbaroh, kalau maksud bukan dalam bentuk mukabbaroh maka kebalikannya, dia itu dalam bentuk musagharah ya. Fa innaha la turfa'u bil wawi, maka dia tidak dirofa dengan wawu. Falau qulta, ya. Misalnya ya, seandainya kamu mengatakan, ya, andai engkau katakan jaa ukhayyuka, ya, telah datang atau saudara kecilmu telah datang. Ini kan dalam bentuk musagharah. Saghartahu, yang engkau mentazhirkannya, ya, engkau jadikan isim ini sebagai bentuk tazhir, fala aqulu, maka saya tidak mengatakan yaitu ukhayyuka, itu pakai wawu enggak ya, tidak menggunakan wawu tapi ukhayyuka, bukan ukhayyuka, ya, marfu'atan bidhammati. Ya, karena ketika ini dia dirofaknya dengan dhammah, li'annaha madamat musagharatan, karena ketika itu dia dalam bentuk musagharah ya. Dia dirofak dengan dhammah, li'annaha madamat musagharatan fa innaha turfa'u bidhammati. Ya, karena selama isim itu berbentuk tasghir maka dia dirofak dengan harokat dhammah. Ya, selama sebuah isim dalam bentuk tasghir maka rofaknya dengan dhammah. Ini syarat kedua. Intinya apa? Syarat kedua, dalam bentuk mukabbaroh bukan musagharah. Dalam bentuk lafadz yang biasa, bukan lafadz yang ada makna pengecilan. Ya, seperti itu. Itu poinnya seperti itu. Yang ketiga, asyartu tsalisu an takuna mudhafatan. Syarat ketiga, al-asmaul khamsah itu harus diidhofahkan berupa mudhaf. Fa in kanat ghaira mudhafatin fa innaha la turfa'u bil wawi. Ya. Maka jika al-asmaul khamsah ketika al-asmaul khamsah tidak berupa mudhaf, fa innaha la turfa'u bil wawi, maka dia tidak dirofa dengan wawu. Turfa'u bil dhammati, akan tapi dirofanya dengan dhammah. Fataqulu masalan, sebagai contoh, ya, engkau mengatakan jaa abuka, telah datang atau ayahmu telah datang. Hadza sahihun, ini kalimat yang benar.
Lakin law hadzaftal idhafata faqulta jaa abun. Ya, akan tapi apabila engkau menghilangkan idhofahnya, ya, faqulta maka engkau katakan jaa abun. La yajuzu an taqula jaa abu. Hadza haramun nahwan gitu. Ya. Ya, la yajuzu an taqula jaa abu. Ya, tidak boleh yang engkau mengatakan jaa abu. Ya, seorang ayah telah datang, maka engkau tidak boleh mengatakan jaa abu. Ini haram secara nahwu, bukan haram secara syariat ya. Ya, hadza haramun nahwan laisa haraman syara'an. Ya, artinya kalau tidak didhofahkan ya muncul ininya tanwinnya jaa abun. Ya, tidak boleh jaa abu. Ya, idzan naqulu jaa abun wa narfa'u abun bidhammi ya. Sehingga kita mengatakan jaa abun, kita merofakkannya alafat abun dengan dhammah ya. Li'annaha ismun mufradun karena lafaz tersebut merupakan isim mufrad. Ya. Jadi syarat yang ketiga Pak, harus diidhofahkan. Ketika tidak diidhofahkan maka kembali seperti isim mufrad biasa, dia dirofanya dengan dhammah. Wa idza udhifat fa innaha tu'rabu hadzal i'raba sawa'un udhifat ila dhamirin aw dhahirin. Dan apabila diidhofahkan maka lafaz tersebut di-i'rab dengan i'rab ini, yaitu rofaknya dengan wawu. Ya, sama saja baik diidhofahkannya kepada isim dhamir ataupun isim zahir. Fa idhafatuha ila dhamirin misla abuka atau mislu abuka. Maka mengidhofahkan atau contoh idhofah kepada dhamir adalah abuka. Ini menggunakan dhamir ka. Abuka. Wa idhofatuha ila ismin zahirin mislu jaa abu zaidin. Dan mengidhofahkan kepada isim zahir, ya contohnya jaa abu zaidin. Ayahnya Zaid telah datang. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya simpel. Syarat ketiga, sebuah kata yang merupakan al-asmaul khamsah, dia rofaknya dengan wawu. Syarat ketiga harus dalam bentuk dia sebagai mudhaf. Baik idhofahnya kepada dhamir ataupun kepada dhahir. Kemudian asyaratur rabi'u, ya, syarat yang keempat, antakuna idhofatuha lil ghairi ya'il mutakallimi. Idhofahnya itu tidak kepada ya mutakallim. Maknanya mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Fa in udhifat ila ya'il mutakallimi fa innaha la turfa'u bil wawi. Ya, sehingga apabila idhofahnya kepada ya mutakallim maka dia tidak dirofak dengan wawu. Misalu idhofatiha ila ya'il mutakallimi taqulu. Ya, contoh idhofah kepada yang mutakallim, ya misalnya engkau mengatakan qama abi, ya ayahku telah berdiri. Fahuna mudhafatun ila ya'il mutakallimi. Maka pada contoh ini adalah contoh idhofah kepada yang mutakallim. Lafaz abi itu kan ya idhofahnya kepada yang mutakallim. Fala yajuzu an tarfa'aha bil wawi. Maka tidak boleh engkau merofakkannya itu dengan wawu. Bal narfa'uha bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi. Akan tapi kita merofakkannya dengan dhammah yang dikira-kirakan pada huruf sebelum ya mutakallim. Mana'a min dhuhuri hasdihulul mahalli biharakatil munasabati. Ya. Jadi dengan dhammah yang dikira-kirakan pada huruf sebelum ya mutakallim
Yang menghalangi dari munculnya adalah tempatnya sudah terpakai oleh harokat untuk menyesuaikan. Ya, mana amin zuhuriha, menghalangi dari munculnya dhammah ya, adalah istighalul mahalli biharakatil munasabati. Ya. Yaitu tempatnya sudah terpakai oleh harokat yang bersesuaian. Ya. Li'anna ya al-mutakallimi yunasibuhal kasratu. Karena ya mutakallim itu cocoknya, sesuainya dengan kasrah. Ya, sehingga menggunakan kasrah, bukan ja'a apa tadi, qoma abui, enggak, tapi langsung qoma abi gitu. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, hadza akhi gitu. Akhi itu sebenarnya dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Ini adalah saudara laki-lakiku. Akhi khabarul mubtada'i marfu'un. Akhi pada ayat ini dia khabar mubtada yang dirofa, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dan tanda rofaknya adalah dhammah yang dikira-kirakan. Mana amin zuhuri hastighalul mahalli biharakatil munasabati wal ya'u mudhafun ilaihi. Yang menghalangi dari munculnya atau terlihatnya dhammah adalah tempatnya sudah terpakai oleh harokat yang bersesuaian. Sedangkan ya-nya dia merupakan mudhaf ilaihnya. Ya. Jadi ini syarat yang keempat ya. Intinya apa? Intinya dia diidhofahkan tapi mudhaf ilaihnya bukan berupa ya mutakallim. Kemudian syarat yang kelima, asyartul khamisu an takuna fu khaliyatan minal mimi. Ya, syarat kelima berkaitan dengan fu. Fu itu harus kosong dari mim. Ya, artinya tidak ada mim pada lafadz fu. Ya, harus terbebas dari huruf mim. Wa hadza syartu khasun bi fu. Ini syarat khusus berkaitan dengan fu. Li'annahu yujadu lughatun yaj'aluna badalal wawi miman. Ya. Ini syarat berkaitan dengan fu atau khusus untuk fu karena didapati sebuah cara baca yang menjadikan mim sebagai ganti dari huruf wawu. Ya. Mim sebagai ganti dari huruf wawu, fayuqalu in fattaha famuka. Ya. Contohnya in fataha famuka wala taqul in fataha famuka. Itu karena ada mimnya. Ya, ketika ada mimnya berarti seakan-akan mimnya itulah gantian dari wawu, pengganti dari wawu. Sehingga ketika ada mimnya rofanya dengan dhammah. In fataha famuka. Yang artinya mulutmu terbuka. Wala taqul, tidak boleh mengatakan ya, tidak boleh mengatakan gini. In fataha famuka. Ini. Ya. In fataha famuka. Sudah ada wawu, ada mim, ini enggak boleh. Ya, wa takunu isman mufradan marfu'an bil dhammati. Ya, ketika in fataha famuka itu merupakan isim mufrad yang dirofa dengan dhammah. Ya, jadi syarat kelima berkaitan dengan fu tidak boleh ada mimnya. Ya, misalnya gini, in fataha fuka itu boleh. Tapi in fataha famuka nggak boleh. Jadi boleh pakai wawu in fataha fuka, atau kalau pakai mim wawunya tidak pakai in fataha famuka. Tidak bisa in fataha famuka ini. Ini syarat kelima berkaitan dengan apa? Dengan fu ya, lafadz fu. Ya, khaliyatan minal mim. Kemudian kita lihat syarat yang keenam, khasun bidhu. Ya, syarat yang keenam berkaitan dengan dhu, khusus untuk dhu ya. Wa huwa an takuna bi makna sahibin. Ya, untuk dhu yang mempunyai makna sahib, dhu-nya harus bermakna sahib, yaitu pemilik atau yang memiliki, ini syarat. Ihtirazan min dhullati bimakna alladhi. Ya. Jadi syaratnya dhu-nya harus makna sahib, bukan dhu yang bermakna yang. Gitu.
Ihtirasan min zullati bimakna alladzi itu. Mengecualikan dari dzu yang dia maknanya alladzi. Karena ada dzu maknanya alladzi. Bukan itu maksudnya. Tapi dzu yang maknanya sahib. Contohnya dzu malin, sahibu malin maknanya pemilik harta atau orang yang berharta. Li'anna qabilata tayyi ya. Li'anna qabilata tayyin ya karena ada qabilah tayyi yasta'miluna dzu bimakna allazi. Ya, mereka menggunakan lafaz dzu untuk makna allazi. Qala syairuhum berkata seorang pensyair di antara mereka. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Ini. Yang artinya fa innal ma'a sesungguhnya air ya ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Sesungguhnya air itu adalah air ayahku dan kakekku. Dan sumurku akulah yang menggali dan yang membangunnya. Ya. Sesungguhnya air itu air ayahku dan kakekku. Sedangkan sumurku adalah dzu hafartu wa dzu tawaitu. Akulah yang menggalinya dan membangunnya. Kita lihat asy-syahidu qauluhu. Maka syahid pada syair ini perkataannya dzu hafartu bimakna alladzi hafartu. Ya, dzunya maknanya apa? Alladzi. Wa dzu tawaitu bimakna alladzi tawaitu. Gitu. Ya, jadi syarat ke-6 berkaitan dengan dzu harus dzu yang maknanya sahib pemilik. Idzan asyurutu sittatun ya. Maka kesimpulannya ya, jadi syaratnya itu ada 6, arba'atun mustarikatun, yang 4 itu bersifat untuk semuanya, wasnatani khasatun. Ya, sedangkan yang 2 bersifat khusus. Ya, antakuna mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan wa idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallimi. Yaitu syaratnya harus dalam bentuk mufrad, mukabbarah, harus diidhafahkan, idhafahnya kepada selain yang mutakallim. Wa antakuna fu berkaitan dengan fu khaliyatan minal mimi, harus kosong dari mim. Wa antakuna dzu bimakna sahib, dan berkaitan dengan dzu dia harus bermakna sahib, yaitu makna pemilik. Ya. Taqulu masalan ja'ani dzu malin. Ya. Contoh taqulu yang kau mengatakan ya sebagai contoh ja'ani dzu malin. Ya, pada kalimat si pemilik harta telah mendatangiku. Ya, dzu malin. Ja'ani dzu malin. Si pemilik harta telah mendatangiku. Fa in qulta ja'ani dza malin fa khata'un. Maka jika engkau mengatakan ya dengan kalimat ja'ani dza malin, maka ini salah. Walau qulta ja'ani dzu malun, dan seandainya engkau mengatakan ja'ani dzu malun fa hadzaftal wawa wa rafa'taha bidhammati fa khata'un. Ya, di sini engkau menghilangkan wawunya. Ja'ani dzu malin gitu ya, dzunya pendek ya. Ja'ani dzu malun ya, bahkan malnya di dhammah. Ya, hadzaftal wawa, wawunya dihilangkan, bukan dzu tapi dzu, wa rafa'taha bidhammah, dan engkau merofakkannya dengan dhammah, fa khata'un, maka ini juga contoh yang salah. Sehingga yang betul apa? Ja'ani dzu malin. Ya, bukan ja'ani dza malin atau ja'ani dzu malun, bukan. Nah. Kemudian diberikan contoh-contoh amsilatun. Ja'a akhuka. Ya, saudara laki-lakimu telah datang. Ja'a fi'lun madhin, ja'a adalah fi'il madhi, akhuka fa'ilun, akhukanya fa'il marfu'un bil wawi, dirofa dengan wawu, niyabatan 'anil dhammati, sebagai gantian dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, alasannya karena dia termasuk dari al-asma'ul khamsah. Qala Allah Ta'ala walamma fasalatil 'iru qala abuhum. Ya. Maka dicontohkan di sini qala fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Qala adalah fi'il madhi mabni fathah, abuhum fa'ilun, abuhum dia fa'ilnya,
li'annahu huwallazi sadara minhul qawlu, karena dialah di mana perkataan itu keluar atau perkataan itu muncul. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Ya, dia dirofa dan tanda rofaknya adalah dhammah sebagai tanda rofaknya adalah wawu afan sebagai gantian dari dhammah. Ya. Ya, Anda ulangi bahwasanya abuhum adalah fa'il karena dialah asal munculnya perkataan. Qala abuhum, berkata ayah mereka. Ya, maka kenapa abuhum fa'il? Karena perkataan itu muncul darinya itu. Ya, karena darinya lah munculnya perkataan marfu'un, dia dirofa wa alamatu rafihil wawu, tanda rofanya wawu niyabatan 'anil dhammati sebagai gantian dari dhammah. Jadi abu, bukan abuhum itu, tapi abuhum menggunakan al asmaul khamsah li'annahu minal asmail khamsah. Wa abu mudhafun, dan abunya mudhaf, wa hum mudhafun ilaihi, dan humnya mudhaf ilaih. Bandingkan dengan contoh yang berikutnya. Qala ukhayyuka li. Ya. Qala ukhayyuka li. Saudara kecilmu berkata kepadaku. Ya, saudara kecilmu berkata kepadaku. Hadhihi musagharatun. Ini contoh yang dalam bentuk tasghir. Wa minasyuruti an takuna mukabbaratan, dan termasuk syaratnya adalah harus dalam bentuk mukabbarah. Fa idza kanat musagharatan fa innaha tu'rabu bi i'rabil ismil mufradi. Ketika dalam bentuk musagharah maka i'rabnya seperti i'rabnya isim mufrad, sehingga qala ukhayyuka li, di sini ukhayyu dia rofaknya dengan apa? Dengan dhammah, ya, karena dalam bentuk tasghir. Kemudian qala ta'ala, untuk perbandingan lagi, antum wa aba'ukum, ya, kalian dan ayah-ayah kalian. Al-A'raf 71, hadhihi rufi'at bidhammati. Ini dirofanya dengan dhammah. Aba'u itu dengan dhammah, li'anna min syarti i'rabiha bil wawi. Ya, karena termasuk dari syarat i'rabnya dengan wawu adalah antakuna mufradatan, harus dalam bentuk mufrad. Wa hiya huna jam'u taksirin, sedangkan di sini lafadz aba adalah jamak taksir. Wa jam'u taksiri yurfa'u bidhammati, dan jamak taksir itu dirofa dengan dhammah, sehingga wa aba'ukum itu rofanya dengan dhammah. Qala Allah Ta'ala wallahu dzul fadlil azim. Ya, Allah lah pemilik karunia yang agung. Dzu minal asmail khamsati marfu'atun bil wawi. Dzu di sini contoh dari al asmaul khamsah, termasuk dari al asmaul khamsah dirofa dengan wawu. Li'anna syuruta fiha tammatun, ya, karena syaratnya sempurna, ya, di dalam ayat ini, ya, syaratnya sudah terpenuhi semuanya atau sempurna. Ya. Allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un bi dhammati dzahirati, sedangkan lafaz jalalah Allah adalah lafaz jalalah, dia mubtada dirofa dengan dhammah yang tampak jelas terlihat. Wallahu, Allahnya dengan dhammah, ya, dan dzu-nya rofanya dengan wawu. Dzu khabarul mubtada'i marfu'un bil wawi niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Dan dzu adalah khabarnya mubtada dirofa dengan wawu sebagai gantian dari dhammah karena dia termasuk dari al asma'ul khamsah. Qa'ada abuka wara'aka. Ayahmu duduk di belakangmu. Contoh lagi, ya. Qa'ada fi'lun madin, abuka abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsati wa abu mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi. Ya, contoh yang berikutnya qa'ada abuka wara'aka. Qa'adanya fi'il madhi, abukanya abunya fa'il, dirofa, tanda rofanya wawu, gantian dari dhammah karena dia termasuk dari al asmaul khamsah, dan abu adalah mudhaf, sedangkan kafnya yaitu abu ka, kafnya itu ka, ya, ka disebut dengan namanya kafnya, dia mudhaf ilaihnya. Contoh lagi, ja'a abawani, ya, telah datang kedua orang tua, artinya ayah dan ibu, abawani.
Ya, abawani artinya ayah dan ibu. Maka jaa fi'lun madin, ya. Ya, jaa merupakan fi'il madhi, ya, atau jaa abawani, telah datang dua ayah, ya. Kalau diniatkan musanna mulhaq, ya, mulhaq bil musanna, maka dua ayah maksudnya ayah dan ibu, ya. Atau telah datang dua bapak, ya, ketika musannanya hakiki. Wallahu a'lam. Ja'a fi'lun madin, ja'anya fi'il madhi, abawani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu. Abawani fa'il yang dirofa, tanda rofanya alif, wala yurfa'u bil wawi, di sini tidak dirofa dengan wawu, li'annahu faqada syartal ifradi. Ya, karena sudah hilang syarat yang di situ harusnya menggunakan mufrad, tapi dia malah menggunakan musanna. Id huwa musannan, ya, di mana dia menggunakan musanna, ya. Sehingga tidak dirofa dengan huruf wawu karena syarat kemufrodannya tidak terpenuhi, ya, gitu, nggak apa-apa, ya. Li'annahu faqada syartal ifrad, ya, karena syarat kemufrodannya tidak terpenuhi. Harusnya syaratnya mufrad, kok dia musanna maka tidak terpenuhi. Itu wa musanna. Contoh lagi, hadza ubayyuka fahtaf, ya, fahtafi bih, ya. Fahtafi bih. Hadza ubayyuka fahtafi bihi. Ya, contoh berikutnya, ini adalah bapak kecilmu, maka hormatilah dia. Hadza ubayyuka fahtafi bihi. Ini adalah bapak kecilmu, maka hormatilah dia. La narfa'u ubayyuka bidhammati. Ya. Li'annahu musahhar. Ya, di sini kita tidak merofakkan, ya. Ini la narfa'u ubayyuka. Ini kayak ada salah, apa namanya, salah ketik, ya. Bukan bil dhammati tapi bil wawi. Bil wawi ini di sini, ya. La narfa'u ubayyuka bil wawi li'annahu musahhar. Ya, ini salah ketik kelihatannya, ya. Kita terjemahkan la narfa'u ubayyuka. Kita tidak merofakkan lafaz ubayyuka bil wawi menggunakan wawu li'annahu musahharun, karena dia dalam bentuk tasghir, ya, sehingga merofakkannya dengan dhammah, ya, bukan dengan wawu. Ini salah ketik, ya. Silakan dilihat atau dilihat ke ke kitab yang lain atau diralat sendiri, ya. Bil wawi, bukan bil dhammati. Kemudian haula'i aba'uka. Mereka ini adalah ayah-ayahmu. La narfa'u aba'uka bil wawi. Ya, ini seperti ini maksudnya. Kita tidak merofakkan aba'uka bil wawi dengan wawu li'annaha laisat mufradatan. Karena yang ini bukan dalam bentuk mufrad. Padahal syaratnya harus mufrad. Li abawani. La narfa'u abawani bil wawi. Li'annaha laisat mufradatan. Ya. Kemudian li abawani, saya memiliki kedua orang tua, aku memiliki dua orang ayah, ya, atau aku memiliki ayah dan ibu, ya. Kita niatkan musanna mulhaq, ya. Abawani maknanya ayah dan ibu. La narfa'u abawani bil wawi. Kita tidak merofakkan lafaz abawani dengan wawu, ya. Kita tidak merofakkan lafaz abawani dengan wawu. La li'annaha laisat mufradatan. Ya, kita tidak merofakkan lafaz abawani dengan wawu, ya, tidak, karena dia bukan dalam bentuk mufrad, ya. La kemudian kasih fasolah, ya, atau koma. La, tidak, ya, tidak dengan wawu. Li'anna laisat mufradah, karena lafaz abawani bukan mufrad, ya, seperti itu. Wa minat taraif, ya. Wa minat taraifi anna a'rabiyan ada wajada ibnan saghiran lahu mumsikan bifami qirbatin, ya. Ada kisah lucu, minat taraif, ya. Ada kisah lucu.
anna a'rabiyan, bahwa ada seorang Arab Badui pulang. Ada. Anak A'rabiyan ada. Fawajada ibnan saghiran. Ya. Lalu mendapati ada seorang anak kecil lahum mumsikan bifami irbatin. Ya, seorang anak kecil yang memegang mulut bejana. Ya. Mendapati seorang anak kecil, dia memegang mulut bejana. Waqad khafa. Ya. Waqad khafa an taghlibahul qirbatu. Ya. Waqad khafa an taghlibahul qirbatu. Anak itu khawatir tidak kuat menahan berat bejana itu. Ya. Kemudian fasaha, sehingga dia berteriak, ya, dia berteriak. Ya abati, gitu. Dia berteriak. Ya abati, adrik faha, ghalabani fuha, la taqata li bifiha. Ini. Ya, anak itu berteriak mengatakan, ya abati, adrik faha. Ya. Wahai ayahku, tolong pegang mulut bejana ini. Ghalabani fuha. Ya. Mulut bejana ini mengalahkanku. La taqata li bifiha. Ya. Adrik faha ghalabani fuha la taqata li bifiha. Ya. Anda ulangi, wahai ayahku, ya, wahai ayahku, tolong pegang mulut bejana ini mengalahkanku. Ya, aku tidak mampu untuk menahan mulutnya. La taqata li bifiha. Ya. Faha mansubun bil alif. Ya. Maka di sini faha dia di nasab dengan alif. Kemudian fuha marfuun bil wawi. Fuha dirofa dengan wawu. Fiha majrurun bil ya'i. Fiha dijer dengan ya. Ya. Artinya di sini dicontohkan ya oleh anak kecil itu penggunaan apa namanya al-asmaul khamsah berkaitan dengan mulut bejana itu. Adrik faha nasab ola bani fuha, fuhanya rofa, la taqata li bi fiha, fihanya majrur itu. Rofa dengan wawu, nasabnya dengan alif ya, rofanya wawu, jernya dengan ya. Idzan al wawu takunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini ya. Jadi wawu ya itu menjadi ya, jadi wawu merupakan tanda rofa pada dua tempat. Al-awwalu fi jam'il mudzakkari salimi, yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Asani fil asmail khamsati, yang kedua pada al asmaul khamsah, wa hiya lati addahal muallifu rahimahullah. Yang kedua pada al asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang telah dirinci, ya, dihitung, itu dirinci oleh muallif. Semoga Allah merahmatinya. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan wawu sebagai tanda rofa bagi al-asmaul khamsah dan juga syarat-syaratnya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan yang ada, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.